Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YJB Anggrek ya teman-teman. Di sini saya mau menunjukkan cara nyiram anggrek dengan alat apa gitu kan. Kalau dulu saya tuh waktu awal-awal itu pakai gayung dan juga ember. Tapi berhubung tanaman saya tambah banyak, akhirnya mamah pakai kocor. Oke, kita lihat teman-teman, ini kocornya. Ini saya pakai kocornya ini teman-teman ya. Pakai kocor ini. Ini ya teman-teman ya. Ini alat kocor mama. Waktu dulu karena mama ngerasa anggrek mama udah banyak, jadi mama pakai kocor ini. Jadi tinggal ini kita buka keran di sini. Buka keran di sini. Jadi kita nyalain gimana maunya kita. Ini belum ini ya, karena panjang banget ini selangnya panjang, karena ini kan selangnya untuk nyampe ke ujung sana, jadi selangnya panjang. Ini cuma nama saya digelibet di sini. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai anggrek banyak, enak dikocor teman-teman. Nah, enak dikocor gini teman-teman. Jadi kalau dikocor gini kita lebih enak. Dan di sini ini bisa kita matiin sendiri, bisa juga di sini kita mau terus-terusan nyala, ininya tinggal dikempet gini. Ini akan nyala terus. Nah, untuk besar kecilnya itu bisa kita puter dari sini teman-teman ya. Kita puter dari sini. Tuh. Jadi mau gimana modelnya masih bisa. Tuh. Jadi teman-teman mau model gimana? Kalau mau model yang gini, ini untuk daun ya. Model daun gini jadi luas. Jadi bisa banyak. Tapi kalau modelnya ngocor untuk akarnya, kita pakai cara yang ini bisa, pakai cara ini bisa. Ini juga bisa. Nih, gini aja. Ini kalau kocor dari air keran langsung ya teman-teman. Jadi kalau dari keran ini enak ini. Jadi saya kan nggak semuanya pakai air cucian beras ya teman-teman, karena kalau kita pakai air cucian beras tiap hari itu nggak cukup persediaan air cucian berasnya. Jadi pakai dikocor gini, jadi nggak terlalu capek teman-teman. Oke, di sini contoh untuk ini udah ya. Jadi ini bisa solusi untuk teman-teman yang punya anggrek banyak, jadi nggak terlalu capek pakai ngocornya pakai ini. Kenapa mama kayak ini? Karena mama kerjaannya banyak. Jadi kalau pakai kocor gini setengah jam pun beres ngocornya gitu teman-teman ya. Oke, ini bisa kita matikan langsung dari sini. Jadi nggak perlu dari kerannya. Jadi dari sini pun udah bisa mati. Tapi kalau pengen lebih ini ya dari keran sini ya teman-teman ya. Nih. Jadi di sini udah contoh yang satu ya teman-teman. Jadi waktu itu kan mama sering pakai ini, sayang hambur-hambur pupuk kan, air cucian berasnya terlalu hambur. Jadi mama beli ini teman-teman, beli yang ini. Dulu belinya yang kecil, yang 1 liter. Nah, karena kebutuhan mama itu bertambah, akhirnya mama beli yang 2 liter. Yang 1 liter saya pakai untuk di rumah, karena di rumah ya anggreknya cuma sedikit, nggak banyak, jadi saya pakai ini. Nah, ini pun ada ini klepnya teman-teman. Nih, ini ada klepnya di dalam. Ini pun ada, jadi ada serep. Jadi kalau umpamanya ini klepnya rusak, ini ada serep. Dan ini pun juga sama teman-teman. Ini ada serep. Ini bukan endos ya. Ini mereknya nih. Ini mereknya ini. Ini bukan endos. Kalau ini harga kurang lebih waktu itu beli yang kecil 25, yang gede ini 35 rasa-rasanya ya. Kalau yang ini saya malah lupa juga kemarin itu. Antara 125 lah, 125 apa 130 kemarin itu ya. Nggak terlalu mahal sih teman-teman kalau dilihat dari manfaatnya. Karena apa? Ini muatnya banyak. Nah, di sini juga ada pegangan, ada tali. Jadi kalau kita bawa nggak terlalu berat karena bisa dicangking. Nah, ini juga bisa menjangkau panjang karena kabelnya panjang, selangnya panjang, jadi bisa menjangkau yang pojok-pojok. Karena kalau itu kan pojok tuh banyak yang pojok.
Kalau pakai ini, susah teman-teman. Kalau pakai ini untuk nyampe pojoknya, jadi terlalu pecah. Tapi kalau pakai ini karena ininya panjang, bisa nyampe gitu. Ini panjang banget kan. Tuh. Jadi semoga apa yang menjadi pilihan saya, apa yang menjadi pilihan teman-teman juga, apa yang perlu saya beli, boleh teman-teman kalau memang yang masih anggreknya sedikit ya ini nggak apa-apa. Kalau anggreknya udah mulai banyak ini, tapi kalau anggreknya mulai banyak lagi, kebunnya lebih lebar seperti benar-benar perkebunan ya bukan inilah. Karena kalau ini hanya untuk kebun kayak saya, kebunnya kecil di situ doang sama yang di ujung sana gitu. Teman pakai pupuk kan nggak bisa ini ya teman-teman, karena ini hanya dari keran biasa, dari kocoran keran biasa. Jadi kalau teman-teman mau pakai pupuk ya pakai inilah gitu. Jadi ini pilihan kalau pakai pupuk, biar pupuknya juga nggak hambur teman-teman. Karena saya merasakan kalau pakai gayung itu boros untuk pemupukannya, sayang air ininya, air cucian berasnya sayang. Apa kalau teman-teman pakai pupuk lain sayang juga kan, kebuang-buang gitu. Jadi kalau pakai ini nggak banyak kebuang gitu teman-teman. Oke teman-teman, nih bisa ini, kalau ini karena ininya panjang ya, jadi bisa menjangkau sampai ke sini tuh, sampai jauh. Kalau kemarin kan susah ya, tuh nggak bisa menjangkau jauh ini. Padahal sambil kita bawa apa, sambil dibawa jalan pun bisa, karena ini ada pegangannya gitu, nggak capek. Iya tuh, jadi bisa diselangkein, bisa diselangkein, iya tuh, udah diselangkein. Nah di sini pun bisa dirobah-robah nih teman-teman, untuk lebih besar apa kecilnya dari sini bisa diputer-puter sininya ya teman-teman. Inilah kelebihan yang ini, lebih apa ya, lebih muat banyak, lebih terjangkau ke yang jauh-jauh gitu teman-teman. Nah ini hanya apa ya, bagi teman-teman yang mau membeli gitu ya, yang mau membeli bisa ada 3 pilihan. Mungkin ada lagi pilihan-pilihan yang lain, cuman ini sepengalaman aku gitu loh, sepengalaman aku yang saya pakai ini gitu loh teman-teman. Jadi oke, semoga apa yang saya contohkan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Anggrek larat, rimbun banget. Dan karena anggrek yang tadi udah beres ya, nih udah beres, udah saya pindah lagi ke sini, ke tempat semula. Jadi saya punya anggrek di sebelah sana teman-teman, saya punya anggrek di sebelah sini. Jadi ada anggrek, itu anggrek spesies ya teman-teman. Ini di sini nih, tuh nih anggrek ini teman-teman ya, anggrek spesies. Cuman ini nggak ada media tanam, karena saya banyak sabut kelapa. Jadi saya bikin untuk media tanamnya sabut kelapa. Sabut kelapanya ini udah lemes teman-teman, karena udah saya pukulin pakai palu tuh, udah nggak terlalu keras tuh, nggak empuk ya, karena dipukul-pukul pakai kayu biar nggak terlalu keras. Dan di sini saya udah pasang kawat nih, untuk ngegantungin tuh, untuk ngegantungin ya teman-teman, tuh udah dipasangin kawat nih.
Nah ini apa sabut kelapa udah saya siapin karena udah jadi ininya. Jadi tinggal nempelin gini teman-teman ya. Tinggal nempelin gini. Terus udah gitu baru kita tali. Talinya pakai apa terserah teman-teman, mau tali rafia bisa, mau tali benang bisa. Kalau mama biasanya pakai tali benang teman-teman. Jadi pakai tali benang, ditali benang aja, jadi lebih simpel. Nah, gini aja nih teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tadi pakai benang separuh, terus pakai tali rafia biar lebih kenceng ya. Sama saya pakai tali rafia, tapi atasnya belum. Jadi atasnya juga mau ditaliin rafia. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa pagi hari ini masih gelap gitu ya. Ini saya masih gelap karena memang nanam anggrek itu bagus masih dingin ya. Cuman karena waktu mama ini sempetnya malam ini, sempetnya jam segini karena ini belum waktunya pagi. Jadi banyak waktu senggang buat mama untuk nanam anggrek. Jadi bagi teman-teman yang nanam anggrek tuh bagusnya itu jangan pas siang-siang, pagi apa sore hari ya teman-teman. Nih udah beres ini. Jadi tinggal kita gantungin teman-teman tuh. Tinggal kita gantungin, terserah di mana teman-teman mau ngegantunginnya. Tinggal kita siram, kita gantungin karena ini anggrek ini nempel ya, nempel di ini. Jadi itunya kayak anggrek sikat, kayak anggrek tirai, tapi bukan teman-teman. Ininya kayak anggrek sikat, anggrek tirai hampir sama. Jadi memang harus digantung. Kalau enggak nempel di tembok gitu teman-teman, bisa tempelin di tembok, bisa juga ngegantung. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya.